anterior, medial, posterior. Jadi oke, kali ini aku akan melanjutkan seri tentang anatomi tubuh. Mari kita bahas. Anatomi tubuh adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian tubuh manusia. Dan kali ini kita akan fokus di otot bahu. Otot bahu juga biasa disebut dengan deltoid. Kenapa dikatakan deltoid? Karena bentuknya mirip seperti huruf Yunani, yaitu delta, atau artinya segitiga. Jadi bahu kita seperti sebuah segitiga. Otot bahu itu sangat simpel. Otot bahu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah anterior deltoid, atau yang kita kenal dengan bahu depan. Yang kedua, medial deltoid, atau yang kita kenal dengan bahu bagian samping. Yang ketiga, posterior deltoid, atau yang kita kenal dengan bahu belakang. Ini bahu depan, ini bahu samping, ini bahu belakang. Anterior, medial, posterior. Jadi sangat gampang sekali, bahu depan, samping, dan belakang. Jadi sebenarnya gerakan bahu itu sangat simpel. Kita cuma perlu melatih ketiga bagian kepalanya untuk menjadikan bahu kita bulat sempurna. Bahu hanya bisa dilatih saat siku kalian menjauhi tubuh kalian, atau simpelnya siku kalian naik ke atas, menjauhi tubuh kalian. Jadi menjauh. Baik kalian melakukan front, press, lateral raises, sama menjauhi tubuh. Jadi mana latihan yang terbaik untuk otot bahu? Karena kepala dari bahu ada 3, kalian cukup 3 variasi saja. Yang pertama adalah compound movement atau pressing, baik dumbbell press, shoulder press, overhead press, semua gerakan yang press ke atas. Karena ingat, compound movement seperti sebuah pondasi dalam rumah. Meskipun rumah kalian besar, kalau pondasinya tidak ada, maka rumah itu akan rubuh. Begitu juga dengan gerakan otot bahu. Bukan otot bahu saja, tapi semua gerakan di tubuh. Jika kalian mengabaikan compound movement, maka otot kalian tidak akan bisa besar. Jadi compound movement is the best movement. Jadi yang pertama kalian ambil saja gerakan press, baik menggunakan mesin sama saja, untuk melatih dominan bahu depan. Apakah bahu samping terkena saat melakukan pressing? Tentu saja, bahu samping saat melakukan pressing dia sangat bekerja sangat keras. Karena nama gerakan inilah compound movement. Jadi banyak sekali otot yang terlibat, bahkan tricep juga terlibat jika kalian melakukan full range of motion. Tapi tetap saja press dominan bagian depan. Jadi bahu depan sangat terlatih. Apakah perlu mengambil front lateral raises? Menurutku tidak perlu. Kenapa seperti itu? Karena dengan melakukan press, kalian bisa mengangkat beban lebih berat dari biasanya. Jika melakukan press kalian bisa 20 kg, apakah front lateral raises kalian bisa 20 kg? Tentu saja tidak. Ingat, parameter dari latihan beban adalah berat itu sendiri. Semakin berat semakin baik, tapi kita juga tidak mau terlalu berat sampai kita memaksakan sendi kita. Jadi 6-12 is the best for hypertrophy atau pembentukan otot. Oke, bahu depan kita ada pressing. Lanjut ke bahu samping. Bahu samping tidak ada gerakan lain, hanya satu yang paling optimal bagiku, yaitu lateral raises. Kalian bisa menggunakan dumbbell, cable, kalau di rumah bisa karet ban, apapun, atau botol air, sama saja. Lakukan repetisinya sama, 6-12. Itu untuk bahu samping. Untuk bahu belakang kalian bisa membungkuk dan lakukan sama seperti lateral raises tadi, cuma posisi badan kalian sekarang membungkuk. Itu bertujuan untuk melatih bahu bagian belakang. Jika kalian tahu, kalian tidak perlu terlalu banyak hari untuk melatih bahu. Kenapa seperti itu? Ingat, saat latihan dada, otot bahu depan juga terkena. Dan saat latihan sayap, otot bahu belakang juga terkena. Jadi kalian tidak perlu terlalu memaksakan diri. Misalkan seminggu 3 hari untuk dada dedikasikan, no. Otot bahu termasuk otot yang termasuk kecil dari tubuh kita. Lebih baik kalian tetap fokus pada dada, sayap, dan kaki. Kenapa? Karena ketika dada dan sayap kalian kuat, otomatis bahu kalian juga ikut kuat. Kenapa seperti itu? Seperti yang aku bilang tadi, saat latihan dada, bahu depan juga terkena. Saat latihan sayap, bahu belakang juga terkena. Jadi jika bench press kalian kuat, bahu depan kalian juga ikut kuat. Dan jika over row bench, over row kalian kuat, atau pull up kalian kuat, bahu belakang kalian juga ikut terkena dampaknya. Jadi ingat, latihlah dada, sayap, dan kaki. Fokuskan, dan bahu akan mengikuti. Apakah tidak perlu hari bahu? Ya tentu saja juga perlu menurutku. Tapi kalian harus tahu konsepnya, bahwa saat latihan lain, otot bahu sangat banyak sekali terlibat. So itu saja dari saya, semoga kalian tidak bingung. Oke, Chandra Sena, dan setia.